Pernah nggak sih lagi rapat, pikiran malah kemana-mana, mikirin kerjaan lain gitu? Sering banget itu. Atau lagi serius nulis laporan, tahu-tahu udah 10 menit aja gitu balesin notif email. Hahaha, iya, iya. Nah, kalau Anda ngalami ini, tenang, nggak sendirian kok. Kita punya bahan-bahan menarik nih hari ini. Ada dari Harvard Business Review juga yang ngebahas kenapa ya perhatian kita tuh kayaknya gampang banget dibajak. Betul sekali. Dan ini tuh bukan sekedar perasaan loh. Riset yang kita lihat ini nunjukin fenomena mind wandering ya, pikiran ngelantur itu emang umum banget. Oh ya? Iya, bahkan ada studi, ini cukup bikin kaget sih, nemuin korelasi antara seringnya pikiran ngelantur sama tingkat kebahagiaan yang lebih rendah. Serius, walaupun mikirin yang senang-senang. Nah, itu dia. Nggak peduli mikirin apa. Mau yang seneng atau enggak, pokoknya kalau sering ngelantur, cenderung kurang happy gitu. Wah, menarik. Oke deh. Jadi, ini misi kita ya dalam pembahasan mendalam kali ini. Kita coba bongkar bareng-bareng nih wawasan dari sumber-sumber ini. Kenapa fokus kita rapuh banget? Terus gimana konsep mindfulness atau kesadaran penuh itu? Yang ternyata ada sainsnya ya. Nah, itu dia. Yang didukung sains bisa jadi semacam alat gitu ya buat ngelatih lagi perhatian kita. Oke, yuk kita kupas. Contoh paling gampang deh yang diangkat di bahan kita, soal kecanduan email. Ah ya, itu klasik banget. Iya kan? Kayaknya tugas kecil, cepat selesai. Tapi malah nyedot perhatian kita dari kerjaan lain yang mungkin lebih penting. Ini kayaknya problem semua orang di kantor ya. Tepat. Dan yang perlu dicatat nih, soal mindfulness ini tuh bukan sekedar konsep ya bagus sih didengar gitu. Ada dasar ilmiahnya yang kuat banget. Penelitian kayak yang libatin John Kabat-Zinn itu nunjukin kalau latihan kesadaran penuh yang rutin itu beneran bisa ngubah aktivitas otak. Beneran ngubah? Gimana tuh maksudnya? Iya, jadi kayak ada pergeseran aktivitas gitu. Dari area otak depan kanan yang sering dikaitin sama stres, geser ke bagian kiri. Nah, bagian kiri ini lebih ke resilience, ketahanan, sama fokus. Wow, jadi ini bukan cuma soal ngerasa lebih adem ayem gitu ya, tapi secara harfiah kayak jalur di otak kita bisa berubah. Keren banget itu. Betul, makanya ini bukan anjuran biasa, tapi ada buktinya. Terus kalau gitu manfaat praktisnya apa nih buat kita sehari-hari menurut riset ini? Manfaatnya lumayan banyak disebutin. Ada peningkatan kinerja, performa kerja gitu. Bahkan disebutin contohnya musisi simfoni profesional. Oh ya? Kenapa mereka? Ya, mungkin karena udah jenuh mainin lagu yang sama terus, mindfulness ini bantu mereka tetap fokus dan perform. Selain itu, disebut juga potensi ngurangin kesalahan kerja. Wah, penting tuh. Ya kan? Terus bisa dorong kreativitas juga sama kemampuan kita ngelola emosi, regulasi diri jadi lebih baik. Ini kan langsung ngaruh ke efektivitas kerja kita ya kan? Oke. Kedengarannya bagus banget. Terus gimana cara ngelatihnya? Apa ribet gitu? Mesti duduk sila berjam-jam? Nah, justru intinya tuh sederhana banget. Latihannya ya intinya soal memusatkan perhatian secara sadar. Gampangnya ya ke nafas aja. Ke napas? Iya, rasain aja sensasi nafas masuk, nafas keluar. Terus kuncinya di sini nih, sadari pas pikiran mulai jalan-jalan sendiri atau ada gangguan. Oke. Terus kalau udah sadar? Ya, tinggal balikin lagi aja fokusnya ke napas. Pelan-pelan, lembut aja, nggak usah marah sama diri sendiri atau ngerasa gagal. Anggap aja kayak ngelatih otot mental. Kayak ngelatih otot ya? Iya. Bisa dimulai dari yang kecil-kecil kok, kayak mikromeditasi gitu. Ambil beberapa tarikan nafas dalam aja, di sela-sela kerjaan sebentar doang. Oh, jadi nggak harus nambah jadwal meditasi sejam gitu ya, tiap pagi. Lebih ke nyelipin kesadaran di tengah kesibukan gitu. Persis. Penekanannya bukan nambah rutinitas baru yang bikin pusing, tapi lebih ke ngalamin hari-hari kita dengan cara yang sedikit beda aja. Maksudnya gimana tuh? Ya, lebih sering nangkep momen pas kita lagi hilang dalam pikiran. Lagi rapat, tapi mikirin liburan. Lagi bales email, tapi mikirin makan siang. Nah, pas sadar itu, langsung tarik lagi fokusnya ke tugas di depan mata. Detik per detik. Jadi kayak ngambil alih setir lagi ya? Ngambil kendali perhatian kita gitu? Tepat sekali. Itu aset kita yang paling berharga kan, perhatian kita. Iya juga ya. Nah, jadi rangkuman penting dari bahan-bahan HBR ini sebetulnya gini. Ningkatin fokus tuh bukan melulu soal, ayo usaha lebih keras, paksa diri. Bukan gitu. Tapi lebih ke?
Lebih ke pahami dulu cara kerja perhatian kita, cara kerja gangguan, terus secara aktif kita latih kemampuan kita buat ngarahin perhatian itu. Nah, mindfulness ini salah satu alatnya yang udah divalidasi riset buat bantu kita lebih pinter ngenalin dan ngelepasin gangguan. Mau gangguan dari dalam pikiran kita sendiri atau dari luar. Oke, jadi kuncinya di latihan sadar dan mengenali gangguan itu ya? Betul. Oke. Nah, sebagai penutup nih ya, ada satu pemikiran yang menarik juga dari materi ini buat Anda bawa pulang. Disebutin juga kalau manfaat mindfulness ini bisa lebih luas lagi. Oh iya, kayak apa tuh? Kayak potensi hubungan sama orang lain jadi lebih baik, terus katanya bisa ngurangin penyesalan juga. Menarik. Nah, pertanyaannya, buat direnungkan nih, kalau misalnya Anda konsisten ngelatih kesadaran akan momen saat ini, ya present moment awareness itu, walau cuma sebentar-sebentar aja tiap hari, kira-kira perubahan halus apa aja ya yang mungkin terjadi? Nggak cuma ke fokus kerja Anda, tapi juga ke cara Anda ngalamin hidup secara keseluruhan. Coba deh dipikirin.